Tapi kalau kolbunya yang mengendalikan dia, kolbu dia yang membuat dia bisa berpikir, kolbu itu hanya menatap kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa wudhu tidak sempurna jika yang berwudhu tidak menyebut nama Allah di dalam kolbunya. Tapi kalau kolbunya yang mengendalikan dia, kolbu dia yang membuat dia bisa berpikir, kolbu itu hanya menatap kepada Allah. Setiap sholat baca wajah tuh nggak? Ini hari-hari ya, wajah tuh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang menghadap siapa? Tubuh ini atau kolbu? Benar. Sudah terasa belum? Sudah terasa belum? Coba berani nggak ngadep sama Pak Bupati, Pak Wakil, tapi pakaiannya nggak sopan kalau di kantor? Berani nggak? Nggak berani. Kita mah guru SD aja nggak berani. Mesti pakai sepatu rapi, pakai baju rapi, mau ngadap. Karena yang ditatapnya adalah baju. Allah yang ditatapnya apa? Allah nggak natap baju. Baju itu hukum syariat. Yang ditatap Allah itu kolbu. Ya, hadisnya sahih itu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah jika menatap ke dalam kolbumu. Masih ingat dulu kalau orang dulu itu mau ketemu kekasihnya, apa namanya Pak Wakil? Mau ketemu ngapel. Gak ada bahasa lain. Mandoy. Oke, bahasa sini ya. Katanya Melayu sini lebih unik ya. Mendiai. Oh, aduh. Apabila Bapak ini tuan-puan ini mau mendiai, karena yang ditatap itu wajahnya dibersihkan, benar nggak? Kalau ibu-ibu wajahnya dicat dulu, pakai dibedak. Kalau bapak-bapak ini kumisnya dibersihkan. Jika si Yayang nggak suka sama bulu-bulu, semua bulunya dicukur. Kayaknya istrinya begitu nih. Saya nih awal-awal punya jenggot, kata istri, kamu kayak kambing. Terus kenapa kamu nikah dengan yang kayak kambing? Lama-lama saya potong lah. Apa kata dia? Kok kamu lebih muda dari aku? Akhirnya sekarang kalau nggak punya jenggot, istri yang ngingetin. Alhamdulillah. Maka mudahan dikit Pak. Kalau kita mau ketemu kekasih, karena dia menatap muka, tubuh, pakaian, maka kita bagus-baguskan wajah, bagus-baguskan pakaian. Kalau orang dulu nggak penting pakai kartu. Sekarang yang dulu itu biasanya dompetnya tebel-tebel ya. Biasanya diisi apa sih tebel itu? Benar, masih ingat ya? Ini Pak Wakil Bupati masih ingat ini ya. Pengalaman nih. Isi kosong, isi tipis, yang penting bentuknya tebal. Karena ingin ditatap, maka ingin terlihat sempurna. Yang diposting orang di sosial media, di Facebook, di Instagram, itu adalah yang sempurnanya. Dia tidak menampilkan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ingin ditatap. Sholat itu menatap Pak. Wajah itu wajahnya. Ini hari-harian nih. Masa ada orang tiap hari ngomong apa saja terus dia nggak ngerti? Kira-kira kalau ada orang bicara sesuatu tiap hari yang dia nggak ngerti, itu orang apa namanya? Orang gila.
Jadi yang gila itu yang belajar tasawuf atau yang nggak belajar tasawuf? Kalau belajar tasawuf nggak mesti bisa bahasa Arab, karena Allah bisa semua bahasa. Cukup yang mampu bahasa Arab, yang santri, yang ulama, yang kiai. Kami yang dari pesantren perlu bahasa Arab, karena tugas kami membaca kitab-kitab suci. Betul Bu ya? Coba bapak-bapak ini nggak semuanya belajar pesantren. Lalu saya bilang, cara khusyuk itu engkau mesti bisa bahasa Arab. Stres semua. Kalau begitu Abu Jahal, Abu Lahab lebih khusyuk. Betul nggak? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab masih kafir? Berarti tidak syarat orang mengerti yang disembahnya pakai bahasa. Nggak mesti. Allah yang menciptakan bahasa, termasuk bahasa orang Natuna ya. Yang bahasanya sampai sekarang saya belum paham-paham juga. Ya maklum belum sehari sampai di sini. Tapi bahasa kolbu sama semua. Bahasa kolbu sama semua. Karena Allah menatap ke dalam kolbu, maka jika hendak menghadap kepada Allah, bersihkan kolbunya. Berani nggak? Apa tadi Pak? Mendai ya Pak? Mendai. Berani nggak mendai tapi nggak mandi? Hah? Nggak berani ya? Mau nambah lagi Pak? Nanti di demo yang di belakang. Beranikah ketemu kekasih? Baju kita baju kemarin yang masih bau? Nggak berani. Beranikah handphone kita dibuka kekasih, di dalamnya ada foto yang lain? Paham maksudnya? Kalau ketemu gimana? Bisa perang dunia ke-10, bukan ketiga lagi. Sang kekasih melihat ada wajah perempuan lain atau laki-laki lain di dalam handphonenya. Kalau orang zaman dulu foto di dompet, benar nggak? Sekarang nggak level. Sekarang foto udah masuk. Tapi ahli kolbu, kekasih, wajah kekasihnya masuk ke dalam kolbu. Maka saya itu nggak seneng di foto Pak. Walaupun orang suka minta foto, saya sendiri jarang foto sendiri, itu jarang. Karena bagi saya cukup hati saja yang tahu ya. Oke, Allah tatap isi kolbu. Ternyata di kolbu ada gambar yang lain, ada tujuan yang lain. Allah cemburu kan? Ini ilmu-ilmu standar nih. Katanya ngaku wajah tuh, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Ternyata saat menghadap, kolbunya ada wajah yang lain, ada niat yang lain. Berani menghadap, pasti di-delete dulu, dihapus dulu. Jika di handphonenya ada WA dari sang kekasih yang lain, pasti dihapus dulu Pak. Bener ya? Kalau punya. Ini Buya Budi yang pengalaman ini. Ada WA dari jamaah cantik ya, istri tahu, dihapus dulu sebelum masuk rumah. Betul gak? Oh, ini pengalaman. Waduh, bisa-bisa pulang pengkar ini. Supaya apa? Supaya yang di rumah tidak marah, supaya tidak ketahuan. Delete-nya permanen. Sama jika mau menghadap kepada sang kekasih sejati. Jadi kekasih kita yang di rumah itu nggak abadi. Dia hanya diberi dipercikan sedikit kekasih, rasa cintanya Allah. Makanya perempuan, laki-laki itu punya cemburu. Itu cemburunya Allah yang dipinjamkan. Maka nggak ada cinta sejati itu suami istri, nggak ada. Pasti nanti salah satunya mati duluan atau mati sama-sama, kuburnya tetap pisah. Ditanya mungkar nakirnya nggak bareng-barengan, sendiri-sendiri. Dek, ntar kalau aku mati kamu ikut ya. Mau nggak istrinya? Nggak mau nih. Paling suaminya bilang apa?
Apa istrinya bilang apa? Nunggu iddah saya cari laki baru. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, jika hendak menghadap Allah, gambar-gambar selain Allah di kalbu mesti dihapus. Kalau enggak, Allah nanti marah. Ini rumah Allah. Di rumahnya sudah ada tempat ibadah belum? Mungkin pojok, samping tempat tidur, sudah ada. Jadikan itu masjid mihrab kita di rumah. Kalau mau masuk di situ, bersihkan badan, bersihkan qalbu. Latihan di sana, baru pergi ke masjid. Bersihkan dulu hati di sana, baru masuk masjid. Bolehkah perempuan atau laki-laki yang junub masuk masjid? Tak boleh. Junubnya qalbu kalau dia sedang asik mencintai selain Allah. Maka orang yang junub tidak akan diizinkan masuk ke rumah Baitullah, yaitu qalbu. Qalbul mu'min Baitullah. Qalbunya orang beriman itu Baitullah. Ini masjid nih ya, benar masjid, bukan gereja toh. Tapi sudah pernah belum melihat masjid bentuk-bentuk gereja? Sudah pernah. Berarti yang penting itu bukan kubahnya, yang penting itu qalbu yang zikir di dalam masjid. Benar. Qalbu yang berzikir dalam masjid, sehingga disebut masjid itu masjid tempat sujud karena qalbu sujud di dalamnya. Ini kubahnya 100 tapi nggak ada orang zikir di sini. Masjid atau candi atau museum? Jangan-jangan ini museum. Maka jamaah yang makan Allah, sebelum menghadap Allah, kenapa disyariatkan berwudu? Wudu itu tidak hanya membersihkan diri dari hadas, tapi yang paling penting adalah membersihkan qalbu dari gambar-gambaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya. Kenapa wudu tidak sempurna jika yang berwudu tidak menyebut nama Allah di dalam qalbunya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna wudu seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah.